Kan? Oke. Mungkin langsung kita mulai saja. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama saya Muhammad Rafli Midi Januari, selaku moderator yang akan membimbing jalannya wawancara kita pada malam hari ini. Dan kita udah kedatangan tamu nih. Boleh Kak, mungkin Kakak memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu. Halo semua, thank you so much for having me here ya. Nama aku Bella, aku dulu kuliah di UGM, aku angkatan 2016, fakultasnya hukum. Aku dulu sempat kuliah juga di Berlin, nama universitasnya Humboldt University zu Berlin. Waktu itu aku juga sempat kuliah di Berlin selama sekitar 3 bulan. Sekarang aku kerja di CIMB Niaga, and again, thank you for having me here. Nice to meet you all. Nice to meet you, Kak. Meet you, Kak. Berarti sekarang kakaknya kerja di CIMB Niaga Pusat atau di mana, Kak? Iya, aku kerjanya di CIMB Niaga Pusat. Aku kerjanya di kantor pusat di bagian AI. Mungkin kita bisa langsung masuk aja nih ya Kak ke pertanyaan pertama. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Setuju, boleh. Oke, mungkin untuk pertanyaan kami yang pertama itu Kak, mungkin bisa Kakak jelasin sedikit lah tentang program summer school yang yang Kakak ikutin selama di Jerman. Oke, jadi aku kan kuliah hukum ya. Nah, kalau di program aku di UGM itu kita ada yang namanya International Undergraduate Program. Nah, di sini kita emang diwajibin ada satu yang namanya International Exposure. Jadi kita harus exposure kuliah ke luar negeri, either itu mungkin kuliah singkat kayak summer school atau exchange atau bahkan double degree gitu. Nah, waktu itu aku sempat ambil summer school. Jadi summer school ini intensive program selama 2 bulan di Berlin di Universitas Humboldt Universitat zu Berlin. Nah, fokus programnya itu Advanced Study in International Economic Law. Jadi di situ aku belajar terkait dengan WTO, IMF, kalau kalian pernah dengar. Terus ada juga aku belajar tentang prinsip-prinsip International Investment Law. Gitu sih kira-kira. Menarik sekali ya Kak, sedikit penjelasan dari Kak Nisa tadi. Mungkin boleh nih untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan sama Ivan. Boleh nih Ivan, silakan. Halo Kak, perkenalkan nama saya Ivan Kak. Ini Kak, saya mau nanya Kak sedikit, bagaimana pengalaman Kakak selama mengikuti proses persiapan sebelum berangkat ke program ini Kak? Oh, oke. Kalau untuk persiapannya sebenarnya mungkin lebih ribetnya di sisi administratif ya. Karena kan kita harus ngurus visa. Terus dari sisi visanya itu mungkin kayak secara preparationnya kan mungkin lumayan lama ya. Banyak dokumen yang harus disiapin gitu. Bank statement lah. Kita harus siapin juga surat acceptance dari universitasnya gitu. Nah, ini prosesnya yang memakan waktu lumayan lama sih, karena secara visa approval-nya itu juga mungkin makan sekitar 1-2 bulan gitu. Sebenarnya kalau study di luar negeri itu kan usually perlu TOEFL ya, atau perlu IELTS. Nah, in my case kemarin nggak perlu sih, karena memang sudah ada tes TOEFL-nya dulu sebelum masuk UGM. Jadi waktu itu udah ada minimum skornya, I think nggak ingat sih, tapi above 500 lah. Jadi dari sisi universitasnya dia nggak minta lagi requirement TOEFL, tapi biasanya sebenarnya yang ribetnya juga dari sisi TOEFL-nya sih, karena kan pasti harus latihan dulu TOEFL-nya. Terus setelah latihan juga kalian harus mencapai minimum skornya gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya ribetnya lebih ke administrasi visanya. Oh, lebih ke administrasinya ya Kak. Kalau TOEFL aman-aman aja ya Kak? Iya, karena TOEFL-nya waktu itu nggak diminta sih sama universitasnya. Oke Kak.
Paham nggak Pan? Terkait Paham. sedikit penjelasan dari Kak Nisa. Paham J. Makasih ya Kak. Dan ini bohong nih Kak. Biasanya Ivan nih nggak paham sih Kak. Paham Kak? Untuk TOEFL udah Pan? Udah pernah nyoba juga TOEFL? Apa? Untuk TOEFL udah pernah nyoba? Oh. Belum sih. Nah, berarti kalau mau tinggal di Eropa harus TOEFL ya? Apa logatnya apa? Oke. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang akan ditanyakan oleh Olive. Boleh Liv untuk bertanya nih ke Kak Nisa. Oke, halo Kak Bella. Sebenarnya Olive excited banget karena lihat Kak Bella. Jadi Olive tuh penasaran Kak. Kan waktu Kakak awal dateng banget nih ke Jerman, itu kesan pertama Kakak pas baru sampai ke sana itu tuh, dan di kampusnya juga tuh Kak. Itu gimana Kak? Apakah Kakak ada culture shock sedikit atau langsung enjoy aja? Sebenarnya ada culture shock sedikit ya mungkin. Jadi mungkin aku mau ceritain aja nih pas hari ketiga ya, hari ini di sini negatifnya dulu nih. Jadi hari ketiga pas aku yang menimpa teman aku gitu. Aku housingnya tuh lebih dekat sama kota, tapi dia agak jauh lah dari kota gitu. Nah, di hari ketiga ini tiba-tiba muncul graffiti di depan housingnya teman aku. Tulisannya "Go back to your home country". Karena kota, walaupun dia sangat urban ya, sangat modern, tapi masih ada sisi rasismenya juga sebenarnya, terutama terhadap orang Asia. Nah, unfortunately that happened sih to my friend. Tapi aside from that, sebenarnya kita nggak ada pengalaman yang gimana-gimana banget ya. Kesannya sih kalau aku sama Berlin I'm very happy karena the best thing about Berlin adalah the transportation system is very very good. Kalau di Jakarta atau kayak Palembang gitu kan, kita pasti pakai mobil atau kayak motor to go everywhere gitu kan. Kalau di sana tuh fully kita rely on public transport tuh possible. Kalau di Jakarta mungkin kan sekarang udah ada MRT kan, which actually helps a lot juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat juga masih belum memadai sih transport di Jakarta for us to fully rely on like public transportation. Kalau di sana tuh jalurnya tuh udah oke banget, udah rapi, kita bisa pergi kemana aja dengan mudah gitu. Nah, another thing that I like about Berlin is that the atmosphere of the city itu tuh very very cultural. I mean, things happen in Berlin kan, obviously kayak there used to be like history kayak with like Nazi and Hitler gitu kan. Tapi the fact is that mereka tuh sangat meng-acknowledge dan mereka tuh beneran say sorry gitu. Kayak even my lecturer, dosen aku waktu itu, dia benar-benar yang kayak, oh ya, we apologize for what we did in the past gitu. And like mereka benar-benar yang kayak deeply sorry lah for what happened in the past. Also aside from that, aku juga kayak go to the museum yang di Berlin. Ada museum Holocaust juga yang untuk memperingati lah apa yang terjadi terhadap Jewish people dan by Nazi gitu kan. And like itu benar-benar kayak very very cultural, like a good cultural experience sih. So I think Berlin is a really good city actually. Oke Kak, sejauh ini tuh emang bener-bener seru ya Kakak di sana ya. Culture shocknya tuh di awal aja berarti ya? Iya, kalian nggak ada yang mau ke Berlin gitu? Kuliah kayak summer school gitu? Pengen sih Kak. Oh berarti sesuai ya Kak sama ekspektasi Kakak selama di sana tuh. Sesuai. Tapi mungkin ada satu lagi nih ya. Di Berlin itu dia kayak nggak sebersih itu gitu. Jadi mungkin if you see like Jakarta itu kan it's not that clean, right? Nah, Berlin tuh 11-12 sih. Jadi kayak ya dari sisi kayak kebersihan kurang sih sebenarnya. Tapi so far ada dan sesuai ekspektasi lah. Berarti mungkin udah bisa kebayang nih guys, gimana sih Berlin tuh sebenarnya dari sedikit jawaban dari Kak Bella tadi, mungkin bisa
kalian bayangin lah di rumah kalian masing-masing. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan yang berikutnya yang akan langsung ditanyakan oleh Keisha. Boleh Keisha? Silakan. Oke, Kak Bells. Jadi selama kakak di Jerman itu sistem pelajarannya itu sama nggak? Kayak di Jerman sama di Indonesia tuh sama nggak, Kak? Apa sih yang kakak rasain pas belajar di sana juga? Nah, sebenarnya kalau di sana tuh aku ngerasanya sistem belajarnya tuh lebih interaktif ya dibandingin di Indo. Kalau di Indo tuh kan mungkin lebih satu arah ya, jadi kayak dosen ngejelasin ke kita, terus kita dengerin, baru nanti endingnya kita Q&A gitu kan sama dosennya, kalau ada pertanyaan kita nanya gitu. Tapi kalau di Berlin tuh lebih ke kayak kita interaktif gitu loh, dosennya tuh lebih ke kayak fasilitator, jadi kayak nanti kita diskusi nih sama sesama mahasiswa gitu, jadi kita diajarin buat berpikir lebih kritis gitu dibandingin kalau di Indo gitu, karena aku ngerasanya kalau di Indo tuh biasanya ya udah kan kayak dosennya jelasin Q&A udah, tapi kayak kalau di Berlin atau sebenarnya generally everywhere in Europe juga kayak gini, karena teman-teman aku juga kayak ada yang kuliah di Belanda gitu kan, ada yang kuliah di Perancis, di Eropa juga, terus mereka ngerasain hal yang sama. Jadi kayak misalnya nih kan aku kuliah hukum nih, jadi kita banyak kayak bedah kasus hukum, bedah regulasi, itu kita diskusi bareng-bareng, kita kayak argumen gitu di situ, terus kita kayak jadinya tuh lebih dilatih gitu berpikir kritisnya gitu dibandingkan kalau di Indo gitu sih aku ngerasanya. Jadi kita tuh lebih ngerti gitu ya, Kak? Nah iya, kita tuh jadi kayak lebih ngerti, kayak lebih dengerin gitu dibandingkan kita kayak cuma kayak one way aja gitu dengerin dari dosennya gitu kan. Iya, semoga aja nanti bisa ya tempat universitas di Indonesia tuh gitu juga. Iya, semoga. Amin. Oh ya, mungkin satu lagi sih, kalau di Berlin atau di Eropa tuh lebih susah cari nilai dibandingkan di Indo. Jadi aku sebenarnya tuh ambil kuliah yang mata kuliah yang sama di Indo, namanya International Economic Law kan. Aku di Berlin juga ambil hal yang sama gitu. Di Indo aku dapat nilainya itu A plus lah. Kalau di Berlin aku dapatnya 2,0 ECTS, which is like B plus gitu. Dan jadi dibandingkan teman-teman aku yang lain yang dari Indo juga kan ada beberapa ya di kelas yang sama, itu mereka dapatnya C atau C minus, bahkan ada yang dapat D. Jadi di sana tuh emang susah dapat nilainya karena mereka memang punya standar yang sangat tinggi lah gitu. Jadi yang harus bener-bener jenius banget ya, Kak, kalau mau dapat A di situ. Harus benar-benar ya jenius dan sangat mencoba, sangat aktif di kelasnya gitu, baru itu yang bisa diapresiasi sama dilihat sama dosennya sih. Oh gitu. Oke Kak, boleh Rafli lanjut? Sebenarnya aku ada pertanyaan lagi nih Kak tadinya, tapi karena jawaban Kak Bella sangat-sangat bagus dan sudah menjawab pertanyaan dari aku, kayaknya mungkin aku skip aja sih Kak. Mungkin boleh Ipan untuk melanjutkan pertanyaannya. Iya Kak, Ipan mau nanya Kak, ini Kak, apa saja Kak tantangan yang Kakak hadapi selama mengikuti summer school ini Kak? Sebenarnya kalau tantangan mungkin gimana caranya kita menonjol di kelas kan, karena kelasnya tuh again dia sangat interaktif gitu. Jadi dosennya tuh nggak nilai purely based on like misalnya kita ada ujian tulis gitu ya. Bahkan ada time aku nggak ada ujian tulis, jadi beneran cuma kayak dia nilai dari seberapa interaktif kita di kelas sama dia menilai dari presentasi kita pada ujungnya gitu. Jadi endingnya ada presentation lah yang akan dinilai gitu. Nah jadi dari situ gimana caranya, how can I achieve a good grade gitu. Nah itu karena standar ekspektasinya dosennya tinggi banget, jadi itu susah banget sih untuk dapetin nilai yang bagus. I think that was my biggest challenge. Oh, berarti kita tuh kalau udah mau ngikutin summer school ini berarti kita harus benar-benar siap ya Kak, supaya memenuhi ekspektasi di dosen juga ya, atau gitu, atau gimana Kak? Iya benar. And I think the most important thing juga we should be confident sih, karena kan
banyak orang-orang dari negara lain juga kan, ada yang dari I don't know at the time tuh ada yang dari US gitu, my friends ada yang dari China, and they're all very very smart juga gitu. So and mungkin kayak kita bakal ngerasanya kayak mereka mungkin kayak way smarter whatever gitu, tapi I think the most important thing is just to be confident and be active aja sih, kayak try to kayak ya ngomong aja gitu, coba aja ngomong, try to be confident, try to be kayak berani aja in front of the dosen, just say kayak what do you wanna say aja gitu, biar kita not only kita dapat nilai yang bagus, but I think it's a good exposure juga gitu for us. Oh gitu ya Kak. Oke. Beneran paham ini Pan? Apa J? Ini beneran paham kan? Bukan oke doang kan? Paham J. Aman itu. Oke, mantap nih Pan nih. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu dari Alifa. Mungkin boleh Alifa? Oke, sebelumnya hai Kak, aku Alifa and you can call me Ipa biar gak ribet. Jadi menurut aku kayak your whole story itu udah interesting banget, apalagi soal dinamika selama program yang kakak jalanin ya. Kelihatannya tuh kayak banyak banget hal baru yang kakak dapetin di sana, dan it must have been quite an eye-opening experience. Dan aku jadi penasaran, selama kakak di sana, how was your experience interacting with students from different countries? Dimana kan kakak di sana pasti ketemunya sama mahasiswa-mahasiswa dari different countries kan. Gimana kakak experience kakak selama di sana berinteraksi sama mahasiswa dari different countries? Mungkin bisa dijawab Kak. Thank you. Okay, I think that's a very good question sih. Karena kalau kita lagi di luar negeri tuh tendensinya orang Indo main sama orang Indo gitu, kayak we just tend to be like in groups gitu, rather than kayak berbaur sama mahasiswa internasional dari negara lain gitu kan. Tapi I think at the time I use that as an experience to not only like make connections but also like try to make friends with like people from like other countries juga gitu loh, karena interacting with other people, I feel like that gives me like a good glimpse of like culture mereka tuh sebenarnya gimana sih gitu. Terus kayak contohnya nih, aku baru tahu like I have friends from like India juga kan at the time, like I made friends from India gitu. Terus I see that mereka tuh sebenarnya living very like lavishly gitu. Mereka kayak beneran at the time kan aku kayak lumayan berhemat lah ya. Kalau liburan aku liburannya ke Eropa Timur gitu, yang secara cost lebih murah gitu. Nah, teman-teman aku yang dari India ini, mereka tuh liburannya kayak ke Switzerland dan tiap minggu gitu. Nah, jadi di situ I see that ternyata mereka tuh cerita gitu, kalau misalnya mereka tuh masih ada sistem kasta gitu kan. And they actually come from like kasta yang lebih tinggi gitu. Terus ternyata mereka told me juga, mereka tuh nggak bisa berbaur sama orang-orang yang maksudnya fellow Indians gitu ya, dari kasta yang lebih rendah. Mereka nggak bisa nikah gitu sama orang yang kasta yang lebih rendah. Like this kind of things, kayak I don't think that you can learn it kalau misalnya you don't see the people gitu directly, like, right? It's like the things yang kayak you can only know, kayak ada unique interesting experience yang you can only know kalau misalnya you ketemu sama orangnya secara langsung gitu. So like I learn a lot about like people's culture, whether kayak mungkin questionable things yang kayak kok masih ada sistem kasta di tahun kayak gini gitu. And I also learn about like other things gitu loh from like their culture yang kayak menurut aku interesting gitu. So like that's the best thing sih. Kayak making friends juga, of course sampai sekarang I still have a long distance friends dari Perancis juga. We still talk sometimes gitu. And we still update each other about like kita kerja di mana sekarang, kapan dia ke Indo gitu, and stuff like that. Jadi kayak that's the best thing sih about interacting with like people from other countries ya. Oke, sounds fun Kak sebenarnya, dan especially about the different cultures tadi. Menurut aku itu really eye opening. Thank you Kak. Yes. Mungkin lanjut ke MJ. Oke, mungkin tidak terasa nih, saking asiknya ngobrol sama Kak Bella, kita memasuki pertanyaan yang terakhir. Ipan jangan sedih dong, Pan. Oke, mungkin boleh untuk pertanyaan yang terakhir ditanyakan oleh Ais. Boleh Ais? Silakan. Oke, halo Kak Bella. Ini Kak. Jadi aku orang terakhir yang mau nanya ke kakak. Jadi setelah semua nih Kak,
kita kan punya pros and cons masing-masing nih selama kakak ngikutin project school ini. Nah, jadi everything have their own benefit. Jadi aku mau nanya nih, menurut kakak apa sih benefit terbesar yang didapat oleh kakak dari mengikuti project summer school ini? Itu sih. Thing adalah like I said tadi ya, I learn a lot about like people culture gitu. And like sebenarnya I feel like learning about like people's culture itu tuh something that opens your eye, that like in life itu tuh kayak there are like bigger things out there gitu. So like sometimes kayak you're stuck gitu kan, mungkin in one place gitu. Tapi once you start exploring gitu ya, to like other countries gitu, you see other places gitu kan. And then you start to see gitu, there is like bigger things gitu. So maybe your problem isn't like that big gitu loh. That kind of thing gitu loh. Jadi kayak first I learn about that gitu ya. And then secondly juga sebenarnya of course I learn about like analytical thinking gitu. Because like I said, mungkin di sana itu kan kayak the way that they study, the way that they teach us itu kan agak beda kan, lebih interaktif gitu. That makes me think that that makes me implement a new way gitu of like studying ketika di Indo gitu. Whenever kayak aku belajar gitu ya, aku jadinya lebih analytical, lebih kritis gitu. Mungkin kayak jadinya tuh lebih ke kayak it's like I think more gitu rather than receive like information on its own gitu. Nah, that affects my study juga sih, dan kayak itu jadinya membantu banget ketika aku balik ke Indo. The way that I learn is like better than before gitu. Oke, jadi it's about the new experience, it's about your own analytic thinking, that itu jadi lebih kebuka gitu ya, jadi kayak lebih paham gitu dengan materi yang sama ada di Berlin gitu. Iya, kira-kira gitu sih. Oke, thank you Kak. Oke. Mungkin sebelum kita tutup sesi wawancara kita pada malam hari ini, mungkin boleh nih Kak Bella untuk memberikan sedikit closing statement-nya. Boleh Kak Bella? Yeah, I think from me, just again, thank you for having me here. I'm very happy to be answering you guys' questions, and like very happy that you guys are interested about like studying in Europe. Actually, I do suggest that you guys try mungkin studying abroad gitu, wherever it is, it doesn't matter sebenarnya, kayak mau di Europe atau you guys wanna go US gitu, or like anywhere in Asia gitu. Sebenarnya there is like one thing gitu that all my friends and I have like agreed upon gitu, and that is that sebenarnya we always learn something new gitu kalau studying abroad. There is always something different that like doesn't exist here tapi dia exist abroad, and then it change us into like a better person gitu. And like what is it, itu beda sih setiap orang. Tapi I think you guys should try it. Kayak there are many opportunities gitu to study abroad gitu, whether itu kayak exchange atau kayak mungkin nanti kalian S2 atau apapun gitu. So like yeah, and like feel free to contact me kalau kalian like need advice on like this. So like yeah, I'm like down to answer any of you guys question. Itu aja sih. Thanks guys. Terima kasih Kak Bella. Thank you Kak. Super helpful dan insightful. Thank you Kak Bella. Welcome guys. See you, okay? Bye. See you Kak.